Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairiyah dari program studi akuntansi, mata kuliah seminar akuntansi keuangan, dan saya di sini akan menjelaskan hasil review saya dari jurnal yang tentang Corporate Governance Quality and Earning Management Evidence from Journal. Yang pertama yaitu ada pendahuluan latar belakang utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki efek kualitas tata kelola perusahaan pada praktik manajemen penghasilan melalui akrual diskresi di Yordania. Motivasi penelitian ini berasal dari perhatian global terhadap kualitas tata kelola perusahaan serta manajemen penghasilan. Penelitian melaporkan bahwa manajemen dapat menggunakan pilihan akuntansi yang meningkatkan pendapatan untuk menyembunyikan kinerja yang buruk. Selain itu, manajemen dapat memanfaatkan fleksibilitas IFRS atau Standar Pelaporan Keuangan Internasional dan GAAP atau prinsip akuntansi yang diterima secara umum dalam memilih di antara berbagai metode akuntansi ketika menghitung penghasilan dan langkah-langkah kinerja keuangan lainnya yang dapat menyebabkan mengurangi kualitas laporan keuangan. Penelitian atau referensi untuk ini yang dilakukan di Yordania telah mengatasi masalah tata kelola perusahaan dan manajemen penghasilan. Namun, kurang perhatian telah diberikan pada keterkaitan antara kualitas tata kelola perusahaan dan manajemen pendapatan. Studi saat ini mengisi kesenjangan ini dalam literatur dengan memberikan bukti tentang efek kualitas tata kelola perusahaan pada manajemen penghasilan di Yordania. Oleh karena itu, penelitian ini didorong oleh peran kualitas tata kelola perusahaan dalam menjaga kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap integritas laporan keuangan. Yang kedua yaitu riset gap. Dari penelitian ini sebelumnya telah mendokumentasikan bahwa pengaruh peran tata kelola perusahaan pada manajemen penghasilan patut dicatat dalam arti bahwa kualitas tata kelola perusahaan yang tinggi membatasi praktik manajemen penghasilan. Namun penghasilan sebelumnya telah melaporkan hasil yang beragam tentang sifat hubungan ini. Klien 2002 menemukan bahwa perusahaan dengan dewan atau komite audit yang terdiri dari direktur independen lebih kecil kemungkinannya memiliki akrual abnormal besar. Studi ini juga menunjukkan bahwa papan yang disusun agar lebih independen dari CEO mungkin lebih efektif dalam memantau proses akuntansi keuangan perusahaan. Liu dan Lu 2007 mengindikasikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik memitigasi masalah agensi, terutama konflik agensi antara pemegang saham terbesar dan pemegang saham minoritas. Dengan kata lain, perusahaan dengan tingkat tata kelola perusahaan yang lebih tinggi memiliki tingkat manajemen pendapatan yang lebih rendah. Ali Shah dan kawan-kawan 2009 melaporkan hasil serupa, yakni ada hubungan positif antara tata kelola perusahaan dan manajemen penghasil. EPPS dan Ismail 2009 menunjukkan bahwa perusahaan dengan dewan yang dipilih setiap tahun, papan ukuran kecil, komite pencalonan independen 100%, dan komite kompensasi independen 100% memiliki akrual diskresi yang lebih negatif. Ghosh et al. 2010 melaporkan bahwa manajemen penghasilan bervariasi dengan komposisi dan struktur dewan atau dengan komposisi, keahlian, dan kepemilikan komite audit. Sebaliknya, ukuran dewan dan ukuran komite audit, aktivitas, dan masa jabatan dikaitkan dengan manajemen penghasilan. Selanjutnya yaitu fenomena gap. Menyelidiki efek kualitas tata kelola perusahaan pada manajemen penghasilan di Yordania menggunakan kumpulan data panel dari semua perusahaan industri dan layanan yang terdaftar di Amman Stock Exchange selama periode 2009 sampai 2003. Ini memberikan bukti bahwa manajemen penghasilan dipengaruhi negatif oleh kualitas tata kelola perusahaan,
Khususnya hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen penghasilan dipengaruhi negatif oleh keseluruhan kategori indeks tata kelola yang diwakili oleh Dewan Direksi, Rapat Dewan, Audit, dan Komite Nominasi dan Kompensasi. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa kualitas tata kelola perusahaan telah meningkat dari waktu ke waktu. Rumusan masalah ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana menyelidiki efek kualitas tata kelola perusahaan pada praktik manajemen penghasilan melalui akrual diskresi di Yordania. Yang kedua, yaitu apakah motivasi penelitian ini berasal dari perhatian global terhadap kualitas tata kelola perusahaan serta manajemen penghasilan. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu ada teori secara tingkat. Yang pertama, tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai hubungan antara korporasi dan semua pemangku kepentingannya dari Arso dan Crowther 2008 dan sebagai serangkaian mekanisme di mana investor luar melindungi diri dari pengambil alihan oleh orang dalam atau Laporta et al. 1997. Tata kelola perusahaan awalnya muncul untuk meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, mengingat pemisahan antara kepemilikan dan kontrol. Kedua, ada manajemen penghasilan. Haley and Walland 1999 memberikan definisi komprehensif. Manajemen penghasilan terjadi ketika manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan beberapa pemangku kepentingan tentang kinerja ekonomi perusahaan yang mendasarinya atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang tergantung pada nomor akuntansi yang dilaporkan. Yang ketiga yaitu ada hubungan antara tata kelola perusahaan dan manajemen pendapatan. Tata kelola dewan dapat secara langsung mempengaruhi keputusan dan kegiatan manajer dan dapat mempengaruhi memilih, memperkerjakan, dan mengendalikan auditor eksternal dan mekanisme pengendalian internal melalui komite audit. Meskipun tata kelola dewan yang lebih baik dapat menggunakan sistem kontrol internal untuk memantau manajemen penghasil oportunistik. Literatur sebelumnya telah mendokumentasikan bagaimana independensi dewan dapat membatasi manajemen penghasilan karena direktur independen tidak mencari kepentingan diri seperti kompensasi eksekutif, penipuan aset, dan menipu investor untuk memenuhi tujuan pribadi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama itu sample study. Sample study mencakup semua perusahaan industri dan layanan yang terdaftar di Bursa Efek Aman untuk periode 2009 hingga 2013. Pilihan ini memperhitungkan data terbaru yang tersedia. Sebelum publikasi, jumlah total perusahaan industri dan jasa yang tercatat di ASE pada 2013 adalah 132 perusahaan. Karena data keuangan yang tidak mencukupi, 11 perusahaan dikecualikan dari analisis. Jumlah akhir perusahaan yang termasuk dalam analisis adalah 121 perusahaan dan 558 pengamatan tahun perusahaan setelah mengecualikan outlier untuk menghindari dampak nilai ekstrim, di mana outlier dianggap atas dan bawah 1% dari pengamatan pada setiap variabel studi. Selanjutnya yaitu pengukuran variabel. Yang pertama variabel dependent, manajemen penghasilan. Meneliti ini menggunakan model Jones yang dimodifikasi secara silang untuk mendapatkan proksi untuk akrual diskresi. Dekau et al. 1995 dan Guy et al. 1996 berpendapat bahwa model Jones yang dimodifikasi adalah model yang paling
yang paling kuat untuk memperkirakan akrual diskresi di antara model yang ada. Yang kedua yaitu variabel independen kualitas tata kelola perusahaan. Kualitas tata kelola perusahaan diukur berdasarkan indeks tata kelola yang digunakan oleh Sawicki 2009, Promin et al. 2012, Promin et al. 2014 dalam mengukur kualitas tata kelola perusahaan. Selanjutnya yaitu variabel kontrol. Faktor-faktor selain karakteristik tata kelola perusahaan juga dapat berkontribusi pada manajemen pendapatan yang telah digunakan dalam studi sebelumnya dan telah dikaitkan dengan manajemen pendapatan dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya yaitu model empiris untuk mencapai tujuan penelitian untuk menguji pengaruh kualitas tata kelola perusahaan terhadap tingkat manajemen laba. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Statistik deskriptif memberikan hasil statistik deskriptif untuk variabel penelitian mengenai observasi tahun perusahaan 558 dari 121 perusahaan, industri dan jasa yang terdaftar di ASE selama periode 2009 sampai 2013. Seperti yang dapat diamati dari tabel 2, indeks tata kelola berkisar dari 2 hingga 10 dengan rata-rata 5,396 yang menunjukkan bahwa penerapan aturan tata kelola perusahaan oleh perusahaan Yordania tidak ideal. Di sisi lain, akrual diskresional berkisar dari 0,0001 hingga 0,689 dengan rata-rata 0,0966 yang memberikan bukti bahwa perusahaan Yordania memanipulasi hasil mereka. Selanjutnya yaitu diskusi, melaporkan hasil model penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan, financial leverage, pertumbuhan penjualan, dan pengembalian aset. Hasilnya, seperti yang dirangkum dalam tabel, menunjukkan bahwa 19,5% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel penjelas. Selain itu, model ini signifikan dengan nilai F statistik 28,061 dan P 0,000 yang menunjukkan bahwa model tersebut valid secara statistik. Selanjutnya yaitu kualitas tata kelola perusahaan. Kesadaran tata kelola perusahaan di Yordania telah meningkat dari waktu ke waktu dan kepatuhan terhadap kode tata kelola perusahaan oleh perusahaan Yordania juga meningkat dari waktu ke waktu. Dengan demikian, kualitas tata kelola perusahaan meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu uji ketahanan. Ada beberapa asumsi mendasar yang harus dipenuhi agar model regresi OLS valid. Asumsi terpenting adalah Hare et al. 2010, multicollinearity, outlier, dan normalitas. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama kelebihan yaitu penulis memberikan gambaran abstrak dalam jurnal sudah terlalu cukup dan poin-poinnya juga udah jelas. Yang kedua, menjelaskan metode, hasil, dan pembahasan sudah terlalu cukup. Yang ketiga, riset gap dan fenomena gap memberikan gambaran tentang kasus-kasus penelitian terdahulu dan si pembaca bisa nge-review lebih jelas. Kekurangan jurnal. Yang pertama, latar belakang kurang luas dalam menjelaskan. Yang kedua, bahasa yang digunakan penulis kurang bisa dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, tidak adanya rumusan hipotesis dalam jurnal, maka si pembaca agak bingung dalam memahaminya. Yang keempat, penulis menggunakan bahasa ilmiah dan pembaca kurang bisa mengartikan maksud dari pembahasan yang dibahas oleh penulis.